wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana biasanya kalau ditanya kabar? Bagaimana kabarmu hari ini? Oke, sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk yang kelas kecil, kelas 1, 2 belum semangat. Kalau Bu Guru bilang semangat pagi, 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 pagi 3 kali ya. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangatnya ke bawah. Tetap semangat. Oke ya? Oke. Serentak ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Saya ulang sekali lagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Adik naik rumah lah. Bagaimana? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Semangat. Oke, terima kasih. Untuk pagi ini kenapa kalian dikumpulkan di sini? Jadi kita di sini akan memberikan pembelajaran tentang anti korupsi ya. Sering ya dengar anti korupsi, oposisi korupsi. Siapa yang tahu? Malam. Korupsi apa? Mentit. Oh, mentit. Boleh. Nah, di benakmu apa itu korupsi? Coba. Ada yang bisa oposisi korupsi dulu? Menghabiskan uang. Oke, boleh. Korupsi itu menghabiskan uang. Ada yang lain? Angkat tangan boleh, nggak usah malu-malu. Ada yang tahu korupsi itu apa? Hah? Pembunuhan. Korupsi biasanya kalau di berita-berita itu tentang pengambilan uang negara. Ya, secara tidak bertanggung jawab. Jadi memang korupsi itu yang jupuk itu uang gede-gede. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi anti korupsi, coba Bu Guru punya video ya. Lihat videonya. Ini Azam ini sih Pak Pepe. Diperhatikan jalannya ya. Kotak. Biasanya kelas ilmu ini biasanya dengan kartunya Bu. Kalau nggak ada guru, iya.
kita bersatukan berkebenaran pada ajaran agama kita masing-masing. Tidak melakukan korupsi, tak upahnya menghina dan mendapat Nah, itu tadi video contoh anti korupsi di sekolah. Jadi tadi kamu lihat ya, ada yang pada saat ditinggal guru, jadi kamu ayo mari ngono nek gurune metu kita main kartu. Boleh apa tidak? Nah, jadi di sini untuk anti korupsi di SD itu enggak melulu masalah uang. Jadi pikiranmu yang ada di benakmu kalau korupsi itu hanya korupsi ku nyolong duit negara. Jadi tidak seperti itu ya. Untuk korupsi di sini ada penjelasan. Korupsi adalah penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki. Jadi untuk arti luasnya, tapi yang kita bahas di sini tentang anti korupsi di lingkungan sekolah dasar ya. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi. Dengan cara apa? Kenapa kok pendidikan anti korupsi diberikan sejak dini? Nah, ini tujuannya pemerintah. Kenapa kita harus tahu? Oh, korupsi itu begini. Hal-hal yang bisa mengendalikan korupsi. Jadi kita harus menanamkan sejak dini. Nah, ini ada 9 nilai anti korupsi sesuai yang disebutkan di video tadi, nggih. Ada contohnya. Yang pertama jujur. Jujur itu apa berarti? Tidak berbohong. Oke. Yang kedua disiplin. Disiplin itu tepat waktu ya. Kalau berangkat sekolah disiplin. Kalau kamu masuk jam 7, kamu berangkat 7.05, itu sudah namanya korupsi. Korupsi apa, Rek? Korupsi waktu. Oke, yang ketiga tanggung jawab. Jadi kamu di SD sedini mungkin diajari tentang tanggung jawab. Contoh, ada yang bisa menyebutkan contoh satu saja sikap tanggung jawab? Ayo. Mosok sampai kayak gak bisa. Ayo, tanggung jawab di SD. Ayo. Apa? Piket kelas. Oke, piket kelas ya. Kalau kamu sudah diberitahu Bu Guru, oh jadwal saya piket itu hari Rabu, otomatis kalau kamu ada rasa tanggung jawab itu harus melaksanakan dengan baik. Apa? Iya, karena satu kelas itu sudah dibagi untuk jadwal piket. Nah, yang keempat adil. Adil itu berarti tidak berat sebelah. Adil. Jadi kalau Bu Guru bisa adil, kamu juga harus bisa adil terhadap teman-teman. Yang kelima berani. Wes. Berani. Berani kalau kamu benar. Salah kok wani, itu salah ya. Berani kalau kamu benar. Contoh, kamu bertengkar sama temanmu, ternyata kamu yang didolimi, istilahnya sampai yang dipukul. Nah, sampai harus benar berani mengatakan, ojo, aku gak wani soalnya sing mukul aku arek gede. Nggak boleh ya, harus berani. Terus berani untuk maju ke depan. Kalau Bu Guru ayo maju, wah itu namanya berani, nggih. Yang keenam peduli. Peduli terhadap sesama. Contoh, kalau ada teman jatuh ya, kalau ada teman jatuh kamu menolong, itu namanya peduli. Kalau ada teman tidak membawa pensil, apa kamu pinjemi? Ya. Yang ketujuh kerja keras ya. Yang kedelapan mandiri. Yang kesembilan sederhana. Jadi 9 nilai anti korupsi itu ada 1 sampai 9. Nah, sekarang kamu sudah terbuka. Oh, berarti korupsi itu tidak harus uang, tidak hanya uang saja, nggih. Waktu juga itu korupsi. Nah, ini jujur. Kita bahas satu persatu
ya, jujur adalah lurus hati, tidak berbohong dan tidak berbuat curang. Dimanapun kamu harus menerapkan sikap jujur sedini mungkin. Kalau bujukan, nek ditakoi ayo A, B yo B. Biasanya maringan konjone bukan saya Bu, bukan saya. Ya. Terus kalau ulangan, nah ulangan kemarin kan ulangan. Pasti kamu semuanya atau sebagian ada yang menyontek. Ada yang menyontek tidak? Ada ya. Nah, itu berarti kamu korupsi. Ya, kamu tidak merasa aku berarti korupsi kecil, korupsi jangan sampai. Nah, contoh sikap jujur sedini mungkin harus kamu terapkan. Yang pertama, tidak mencontek pekerjaan teman saat ulangan. Itu harus kamu biasakan. Halo, loh, halo, Rafa, sampai jujur Rafa, tidak mencontek. Oke, jempol ya. Yang kedua, tidak berbohong dengan siapapun, entah orang tua, guru, saudara, teman. Harus kamu terapkan sikap tidak berbohong. Dibiasakan, nggih. Yang ketiga, memberitahukan hasil ujian kepada orang tua meskipun hasilnya tidak memuaskan. Kalau kamu nilaimu bagus, oh Bu, iki Bu, nilaiku bagus. Tapi kalau nilainya jelek, kertas ulangannya dibuang. Ada yang seperti itu? Nah ya, nah, berarti kamu sudah bersikap jujur. Nah, terus yang keempat itu ada mengembalikan uang kembalian belanja seperti yang ada di video tadi ya. Jadi kalau kamu disuruh Bapak Ibu untuk berbelanja, uangnya ada kembalian, harus kamu kembalikan. Oke, yang kedua setelah jujur, disiplin. Nah, disiplin adalah taat pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Contoh sikap disiplin: berbaris dengan tertib, memakai seragam lengkap sesuai ketentuan sekolah. Kalau Senin ya pakai merah putih, dasi, topi lengkap. Kalau hari Rabu pakai batik, bawang putih. Kalau Sabtu pakai pramuka dengan hasduknya. Itu namanya disiplin. Terus berangkat sekolah tepat waktu. Jangan sampai ketinggalan, karena kamu 1 menit itu namanya korupsi waktu. Yang keempat, membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Banyak sekali, ayo. Sekarang aku coba renungkan, kamu sudah melakukan sikap disiplin apa belum? Di dalam kelas, habis makan, terus plastiknya kamu taruh di bawah sorokan meja. Pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Ayo jujur. Nah, jujur ya. Karena kamu sudah diberitahu, oh itu termasuk korupsi. Jadi jangan sampai kamu lakukan, terutama kelas 1. Jangan sampai membuang wadah makanan di dalam kelas. Jadi membuang sampah harus sesuai dengan tempatnya. Kalau sampah itu ya dibuat di tempat, ojo di bundi rek biasa membuat di sorokan ya. Habis ini saya lihat kelasnya, kita ambil foto. Nek ono sorokan dek. Kalau ada sampah di sorokan berarti sampean melakukan korupsi ya. Korupsi apa? Ya tidak disiplin itu tadi. Oke, selanjutnya tanggung jawab. Itu paling penting, tanggung jawab sedini mungkin. Contoh kemarin kelas 2 diberi tugas menjadi petugas upacara. Karena rasa tanggung jawabnya yang besar, akhirnya di rumah apa? Latihan, nggih. Kelas 6 kalah, kelas 2 dia latihan.
maca undang-undang lancar, maca doa lancar. Karena apa? Rasa tanggung jawab yang besar karena diberi amanah oleh Bapak Ibu guru untuk menjadi petugas upacara. Terus pemimpin upacaranya juga bagus. Nah, untuk yang lain coba ditiru. Jadi ini ada juga selain itu contoh sikap tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ada hubungannya tadi dengan disiplin sama ya. Menghadiri upacara tiap hari Senin itu bentuk tanggung jawabmu. Karena Senin itu upacara, jadi kamu harus hadir minimal 30 menit sebelum bel berbunyi. Terus yang ketiga, nah ini paling penting yang ketiga. Biasanya kamu lalai hal-hal kecil tapi kamu abaikan. Padahal itu termasuk apa? Korupsi ya. Merapikan kembali mainan setelah selesai bermain. Ini biasanya di rumah. Oh, ganti mainan. Ya meneh tuku sing akeh. Ya, kalau kamu setelah bermain itu harus dirapikan. Itu bentuk tanggung jawabmu karena selesai bermain. Ojo jagakno ibumu, ojo jagakno mbakmu. Kalau kamu enggak merapikan, berarti kamu termasuk korupsi ya. Korupsi dalam apa? Hal tidak tanggung jawab. Berarti mending nek ono sing buang sampah sembarangan wae korupsi ngono ya. Diingat-ingat. Lanjut adil. Nah, ini juga penting. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Jadi sesama teman biasa ya, tapi tidak semua. Biasanya anak kelas 2 atau kelas 3 konco-koncoanku, wah aku konco iki ae, aku gak konco iki, itu gak adil ya. Semua teman sama di hadapan Tuhan kita itu sama. Yang membedakan apa? Oke, pinter ketakwaannya. Terus memberikan kasih sayang yang sama pada keluarga. Contoh di rumah ya. Jadi sama adik, kakak itu harus memberikan kasih sayang yang sama. Kok seneng mbak itu, aku seneng mbakku, kok gak seneng adikku. Mergo mbakku kayak aku duwe, gak boleh ya. Harus sama. Terus yang ketiga, membagi kue sama banyak pada teman. Kok kancane sing pireng wis gak kakak itu kowe awakmu pireng, gak boleh ya. Sapa ngono iku biasae. Itu namanya korupsi dalam hal ketidakadilan. Yang selanjutnya berani. Nah ini berani itu percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Ada yang berani, ada yang kalau salah tetap berani. Pakai salah tapi wani. Kalau salah yo ngaku salah. Kalau kamu tidak salah ya harus berani ya. Contoh sikap berani mengungkapkan pendapat dalam diskusi. Biasanya kalau sudah kelas 6, kelas 5 pada waktu pelajaran kan ada diskusi, kemarin kelas 6 ya. Nah, kalau kamu berani ya berani mengungkapkan saya Bu, tapi dengan cara yang sopan, harus angkat tangan terlebih dahulu. Terus yang kedua, berani tampil menjadi anak teladan, memberi contoh temannya. Seperti anak kelas 2, ayo anak kelas 2 coba nyanyi lagu daerah maju ya. Itu namanya memberi contoh terhadap anak yang lain. Terus yang ketiga, ini tak kalah pentingnya, meskipun kamu kecil ya, dianggap di rumah itu anak, tapi berani mengajak anggota keluarga untuk beribadah. Kalau ada di rumah sama katina musola, ibu tulinan HP. Terus apa ndelok sinetron, ibu ayo sembahyang. Bisa nggih? Itu berani tidak apa-apa, berani dalam hal kebaikan, ajak sholat. Ya mau? Nggih apa mau?
bersikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Jadi kalau ada temannya sakit, ya disambangi. Itu namanya peduli, ya. Kalau ada temannya tidak membawa pensil, dipinjami. Berarti nek sampean ono koncone gak bawa pensil, sampean punya dua, ndak sampean pinjami, berarti sampean apa rek? Korupsi, ya. Terus membantu merawat anggota keluarga yang sakit. Contoh ada ibunya sakit, dirawat, ya. Sampean cilik digedhekno, loro dirawat ibu. Terus pada waktu ibunya sakit, ya harus dirawat. Itu namanya peduli. Selanjutnya kerja keras. Jam 9 kurang. Oh iya. Ya. Terus selanjutnya kerja keras. Nah, jadi kerja keras adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah untuk mencapai target yang diinginkan, ya. Jadi dari kecil kamu semua ini semuanya punya cita-cita nggih. Ono sing cita-citanya jadi guru, ono sing jadi dokter. Ucapan itu doa lah ya. Jadi kamu harus ucap yang baik-baik. Jadi kerja keraslah sehingga cita-citamu tercapai. Amin. Ya. Dari kecil, jadi harus dimulai dari sejak dini. Oh, aku kepingin jadi guru. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Belajar pinter. Yang contoh kerja keras, membantu orang tua melakukan tugas rumah. Sopo sing nggo omah nyapu? Dibantu ya orang tuanya ya. Kalau kamu tidak bantu berarti kamu korupsi, betul. Giat bergotong royong di lingkungan sekitar, atau enggak lingkungan sekitar saja, lingkungan kelas saya, kayak nyapu, koncone dibantu bersama-sama bekerja keras. Oke, selanjutnya mandiri, ini paling penting. Mandiri adalah tidak bergantung kepada orang lain. Halo, enggak ada ibu guru tanah ngarep. Berani? Gak berani, berarti apa rek? Mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain. Contoh sikap mandiri, mengerjakan sendiri soal yang diberikan guru, itu mandiri. Kalau kamu tidak bisa mengerjakannya, berarti kamu menyontek. Nyontek itu sampai korupsi. Sedangkan korupsi sangat tidak diperbolehkan oleh agama dan hukum negara, ya. Terus yang kedua, menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Ojo jagano ibu. Jangan selalu apa-apa ibu. Iso-iso sampean kaos kakian iki di kaos kaki ibumu. Bisa nggih mandiri? Sanggup? Oke. Nanti kita lihat, itu janji loh, janji adalah hutang. Nah, yang terakhir sederhana. Ini paling terakhir. Sederhana adalah bersahaja, tidak berlebihan, hemat sesuai kebutuhan. Nek sepatu meja api, gak usah nyawa sepatu. Terus dulinane ya ngono. Kalau punya mainan, sudah punya koncone duwe, temannya aku kayak kelas 1 kemarin, ada temannya punya krayon gede. Ternyata dia pulang nangis ke ibunya mau beli, padahal di rumah sudah ada. Berarti kamu tidak
sederhana. Terapkan pada dirimu bahwa kalau temanmu punya, itu kamu tidak harus punya sesuai kebutuhanmu. Kalau tidak penting, tidak usah dibeli ya. Nah, yang pertama contoh sikap sederhana mensyukuri bekal makanan sehat. Dikai bekal ibu gak digowo, gak dimakan, dijamu. Kamu tidak menghargai orang tua. Yang kedua, menyisihkan uang saku untuk ditabung. Meskipun tidak ditabung di rumah, di sekolah, kamu di sekolah boleh nabung. Berapa biasanya kalau nabung anak-anak? 2.000 ya. Duit samune dhewe. Samu 5.000, tabung 2.000. Itu namanya hidup sederhana, Kak, dua jantok. Azam itu biasanya dua jantok. Yang ketiga, membuat rencana barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan. Direncana oh aku beli buku karena buku habis ya. Nah, cukup ya. Jadi itu tadi 9 sikap anti korupsi. Tadi yang pertama, ya coba sebutkan satu saja sikap anti korupsi. Saya tunjuk. Masih ingat ya, ada 9. Ayo satu sebutkan. Jujur, oke. Ayo Nafis. Ayo. Disiplin, oke, jujur, disiplin. Ayo Caca, di Caca. Sebutkan. Boleh, ada 9 tadi, kamu tinggal menyebutkan 1. Coba. Sudah jujur, disiplin, terus? Ayo sebelumnya Mbak, kelas 2. Harus berani. Loh, disebut nomor. Sebutkan 1 saja. Apa? Mandiri, oke, terus. Diusahakan kalau menjawab itu dengan yang sopan. Kalau itu angkat tangan. Kok itu aja kalau guru kok. Tanggung jawab. Sudah dapat 5. Berani, oke? Peduli, pintar, sederhana, kerja keras. Sudah ada 9. Nah, coba kita renungkan, sudahkah itu kamu lakukan? Saya tanya sekali lagi, coba direnungkan. Halo kelas 2, sudahkah 9 itu kamu lakukan di kehidupanmu sehari-hari? Sudah? 100%? Iya loh, 10%. Tadi akeh bae. 90%. Ada yang 90%. Kelas 6 10%. Jadi Bu Guru minta setelah kamu tahu, oh berarti aku ini korupsi. Coba mulai sekarang 9 anti korupsi itu 9 sikapnya harus kamu aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Harus kamu apa ya? Lakukan. Siap? Siap? Benar? Teman gak ya? Coba kalau Bu Guru bilang anti korupsi hebat, oke ya? Anti korupsi. Satu kali lagi yang agak bersama-sama. Anti korupsi. Oke, terima kasih untuk acara hari ini cukup. Nanti kita ambil foto-foto tentang anti korupsi ya. Guru akan masuk ke kelas-kelas coba. Dan cukup kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.